Pada tanggal 17 Agustus 2025, peringatan hari ulang tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen bersejarah. Upacara di Istana Merdeka kali itu dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Namun, ada satu hal yang membedakan upacara kali ini dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu peran Presiden Prabowo dalam membacakan teks proklamasi. Selama 20 tahun terakhir, mulai dari tahun 2004 hingga 2024, tradisi pembacaan teks proklamasi selalu dipercayakan kepada para pimpinan lembaga tinggi negara. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MER, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD secara bergantian mendapat kehormatan tersebut. Tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara peringatan kemerdekaan. Tahun 2024 misalnya, Ketua DPR Puan Maharani yang membacakan teks proklamasi. Setahun sebelumnya, pada 2023, giliran Ketua MPR Bambang Susatyo. Dan pada 2022, teks bersejarah itu dibacakan oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti. Pola ini berulang setiap tahun. Pada 2021, Puan Maharani kembali membacakan teks proklamasi, disusul oleh Bambang Susatyo pada 2020 dan Usman Sabtaodang atau Oso, Ketua DPD saat itu pada 2019. Namun, pada peringatan HUT ke-80, tradisi itu dipecah. Presiden Prabowo Subianto mengambil alih peran tersebut, sebuah tindakan yang langsung menarik perhatian publik. Keputusan ini menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berkaitan erat dengan peran Presiden sebagai inspektur upacara. Kalau inspektur upacara memang biasa baca teks proklamasi. Tapi ini baru pertama kali Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun ke-80 kemerdekaan. Ujar Dasko seusai upacara, Senin 18 Agustus 2025. Pernyataan Dasko ini menggarisbawahi keunikan momen tersebut. Meskipun secara teknis pembacaan teks proklamasi oleh inspektur upacara bukan hal yang aneh, tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun membuat momen ini terasa istimewa. Langkah Presiden Prabowo membacakan sendiri teks proklamasi ini dapat dilihat sebagai penegasan simbolisme. Teks proklamasi adalah jantung dari kemerdekaan Indonesia, representasi dari keberanian dan tekad para pendiri bangsa. Dengan membacakannya sendiri, Presiden Prabowo seolah ingin mengembalikan esensi peringatan kemerdekaan kepada sosok pemimpin tertinggi negara. Ini juga menjadi penanda dimulainya era baru, di mana pemimpin tertinggi secara langsung menyampaikan kembali pesan-pesan kunci dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Peristiwa ini tentu akan tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai upacara HUT ke-80, tetapi juga sebagai momen di mana tradisi panjang mengalami pergeseran. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi tradisi baru, di mana presiden yang menjabat selalu membacakan teks proklamasi? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, peringatan HUT ke-80 ini memberikan nuansa yang berbeda dan penuh makna, mengingatkan kita semua akan pentingnya peran pemimpin dalam menjaga dan merawat semangat kemerdekaan.